Halo semua, perkenalkan nama saya Anitra Siagian, NIM 190301027 dari Ilmu Tanah 2019. Di sini saya akan memaparkan beberapa metode konservasi tanah secara mekanik yang ada di daerah saya, yaitu Desa Bonandolok, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Konservasi tanah mekanik adalah sebuah perlakuan fisik, mekanis yang diberikan terhadap tanah, dan pembuatan bangunan yang ditunjukkan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Nah, setelah mengetahui pengertian dari konservasi tanah mekanik, mari kita lihat beberapa metode konservasi tanah mekanik yang diterapkan di Desa Bonandol. Metode teras. Teras merupakan metode konservasi yang ditujukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Tipe teras ini adalah teras bangku atau teras tangga. Teras bangku atau teras tangga dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawahnya sehingga menjadi satu deretan bangunan yang terbentuk seperti tangga. Keuntungan teras bangku ini adalah dapat memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak, kemudian meningkatkan laju infiltrasi, dan mempermudah praktek pengolahan tanaman. Sedangkan kekurangan teras bangku ini adalah tidak dapat diterapkan pada tanah yang dangkal, tidak cocok pada lahan usaha pertanian yang menggunakan mesin-mesin pertanian, karena lahan yang berteras ini atau berteras bangku ini membuat mesin sulit untuk dioperasikan. Luas lahan yang dapat ditanami semakin berkurang karena semakin bertambahnya kecuraman lereng. Membutuhkan tenaga dan modal yang cukup tinggi untuk membuat teras dan bidang olah yang terbentuk pada bagian galian yang mempunyai tingkat kesuburan yang lebih buruk daripada bidang olah yang terbentuk pada bagian timbunan. Selanjutnya adalah saluran irigasi. Irigasi merupakan suatu metode mengalirkan air ke areal tanaman melalui saluran seperti parit ataupun pipa. Saluran irigasi inilah yang akan menyalurkan air untuk memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan di lahan sawah ini. Jika lahan sawah membutuhkan air, petani hanya perlu membuka pipa saluran atau alur irigasi mereka yang sudah tersambung dengan saluran irigasi yang menuju pematang sawah. Keuntungan adanya saluran irigasi ini adalah dapat menyalurkan air langsung dari sungai atau melalui bangunan bendungan, kemudian dialurkan secara gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian. Kemudian memanfaatkan energi gravitasi yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dan relatif mudah dikelola dan salinitas lebih mudah dikendalikan oleh para petani. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan air dalam jumlah besar, perkiraan jumlah air irigasi yang dibutuhkan lebih sulit, dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan lebih intensif. Selanjutnya adalah rorak. Rorak merupakan tempat atau lubang penampungan atau peresapan air dibuat di bidang olah tanah atau saluran peresapan. Pembuatan rorak ditujukan untuk memperbesar peresapan air ke dalam tanah dan menampung tanah yang tererosi. Selain itu, manfaat rorak adalah sebagai media penampungan bahan organik yang dapat menjadi sumber hara bagi tanaman di sekitarnya. Keunggulan rorak adalah dapat mencegah hilangnya tanah lapisan atas oleh erosi dan aliran permukaan atau runoff, mampu menampung air hujan yang jatuh dan aliran permukaan dari bagian atas, partikel tanah yang tererosi dari bagian atasnya. Dapat mengembalikan produktivitas lahan, produksi usaha tani, dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Dapat dimanfaatkan untuk menampung bahan organik sisa tanaman sebagai sumber unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman di sekitarnya. Kekurangannya adalah memerlukan tenaga kerja dan berkurangnya areal garapan pada bidang olah karena sebagian tanah yang dipergunakan untuk penempatan bangunan. Nah, itu dia beberapa metode konservasi tanah mekanik yang ada di Desa Bonandolok. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.